Setelah simpang siur dan menimbulkan pro kontra penyebab kematian salah seorang pelajar di Jalan Raya Dander Bojonegoro pada Senin 12 Februari 2024 akhirnya terkuak. Pelajar bernama Galang Regil Metrik Avandi, 18 tahun tersebut, tewas sebab aksi pengeroyokan, bukan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dilaporkan di awal. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya, Yusuf Alfazikin. Silakan rekan Yusuf. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Yang Tribuners semuanya dan terima kasih untuk Nina. Akan saya laporkan dari Kabupaten Bojonegoro bahwa betul kematian dari Galang yang sebelumnya simpang siur saat ini sudah eh, mendapat kesimpulan begitu, dan kesimpulan itu adalah pengeroyokan. Eh, Tewasnya Galang akibat pengeroyokan ini dikemukakan oleh Kapolres Bojonegoro yakni AKBP Mario Prahatinto. Eh, Dia mengatakan bahwasanya setelah penyelidikan dilakukan Polres Bojonegoro, dinyatakan bahwasanya kematian Galang pada 12 Februari 2024 di Jalan Raya Dander, Bojonegoro, tepatnya di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ini memang akibat pengeroyokan. Dan atas temuan atau hasil penyelidikan tersebut, Polres Bojonegoro mengamankan sekaligus menersangkakan 9 orang tersangka. Tersangka yang berjumlah 9 tersebut inisialnya masing-masing adalah SH 22 tahun, JB 26 tahun, OE 26 tahun, RP 18 tahun, BW 23 tahun, RS 23 tahun, G 17 tahun, S 17 tahun, dan R 14 tahun. Khusus untuk RS, maksud saya khusus untuk G, S, dan R ini merupakan tersangka yang di bawah umur. Jadi statusnya adalah anak yang berurusan dengan hukum begitu. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario sendiri menjelaskan bahwasanya 9 tersangka atau para tersangka ini melakukan pengeroyokan terhadap korban atau Galang menggunakan batu begitu. Secara kronologis, Kapolres Bojonegoro AKBP Mario mengemukakan bahwasanya pengeroyokan terhadap Galang itu bermula ketika motor CB150R yang dikendarai MR dan diboncengi oleh Galang serta dibersamai 2 motor yang ditumpangi 4 rekan MR serta Galang ini melaju di Jalan Raya Bojonegoro Dander dari arah selatan menuju utara. Nah, di saat bersamaan gerombolan motor tersangka juga melaju di Jalan Raya Bojonegoro Dander dari arah berlawanan atau utara menuju selatan. Sesaat sebelum rombongan Galang dan rombongan tersangka ini berpapasan, AKBP Mario mengatakan bahwasanya Galang ini menunjukkan sikap menantang terhadap rombongan pelaku. Persisnya, Galang mengeluarkan senjata tali berkepala gear motor dan mengayun-ayunkan senjata itu sambil tetap membonceng motor yang dikendarai oleh MR. Kemudian pada saat rombongan Galang dan rombongan tersangka ini berpapasan, para tersangka yang berada di depan rombongan Galang ini melakukan pelemparan batu gitu. Lemparan-lemparan batu tersebut kemudian mengenai kepala atau persisnya wajah Galang sehingga Galang yang sedang dibonceng oleh MR ini jatuh dari motor dan limbung ke tepi jalan. Nah, selanjutnya para tersangka melakukan penganiayaan atau pengeroyokan secara serampangan kepada Galang. Akibat terjatuh dari boncengan motor, berikut mengalami penganiayaan dari para tersangka itulah AKBP Mario melanjutkan, Galang ini akhirnya mendapat luka serius di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, adapun terkait nasib 9 tersangka ini, AKBP Mario menjelaskan bahwasanya seluruh tersangka atau 9 tersangka yang sudah diamankan oleh Polres Bojonegoro ini berikutnya akan diproses secara hukum dan mereka akan
atau persisnya mereka ini dijerat dengan pasal 170 ayat 3 dan atau pasal 35 ayat 3 KUHP. Untuk ancaman pidananya sendiri adalah hukuman penjara paling lama atau maksimal selama 12 tahun. Baik, itu Nina kiranya yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Yusuf Alfazikin. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prihatinto. Detik ini dari hasil visum itu meninggalnya karena benda keras yang kami buktikan bahwa dari tersangka menyatakan pada saat berpapasan itu melempar batu dan kena muka dan meninggal di tempat. Tujuan dari pelaku melakukan itu untuk apa? Kalau motifnya itu pada saat berpapasan korban ini mengeluarkan gear berdiri di atas motor, kemudian dari papasan itu yang pelaku langsung melempar batu. Sudah dilakukan otopsi, Tidak kenal. Ada perencanaan Tidak ada perencanaan karena salah papasan pada saat itu juga. Kenapa saling bawa senjata? Oh, kalau tersangka tidak bawa senjata. Yang bawa senjata itu adalah korban. Kemudian korban itu berdiri. Saya tidak tahu modusnya pada saat sudah ada di badannya. Kemudian berdiri, mutar-mutarkan gear sepeda motor itu. Ya, itu. Baik, rekan-rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.